Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jemaat semua yang ada di rumah, tetap semangat, salam sehat, dan kami dari GKRI Diaspora City Center kembali menjumpai saudara di dalam ibadah bersama pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Saya mengundang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati hadirat Tuhan yang hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilak lelo henu rabun haolamim. Harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, Neheni beorach misor, Alehet bederehu wele yarech ito, Lahalak be'etsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Wow, luar biasa jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau menyapa setiap kita jemaat GKRI Diaspora City Center, bahkan setiap saudara-saudara yang boleh menyaksikan ibadah streaming ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini, di hari Minggu ini kita boleh bersama-sama dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tak lupa kami mau mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Cina atau Tahun Imlek ya bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang merayakannya dalam Chinese New Year ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, amin. Dan kita boleh terus mengalami berkat penyertaan Tuhan di setiap keluarga kita. Haleluya, mari pagi hari ini kita mau bersama-sama, kita mau satukan hati kita mau beribadah, kita mau fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak setiap kita bersama-sama dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bawa pujian syukur kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus yang baik, sungguh baik, sangat baik. Saya percaya kita mengalami kebaikan kasih Tuhan. Sampai hari ini katakan, Tuhan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagiku. Thank you Jesus, thank you God, thank you Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Engkau layak. Yesus, Engkau layak. Oh,
bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Thank you Lord, thank you God. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, beri sorak bagi Dia, beri sorak bagi Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Yes Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, nyatakan sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi, mari sembah Dia, Dia ajaib. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Yes Lord, selamanya Kau hebat bagiku. Yes God, haleluya. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Katakan, dahsyat Kau Tuhan, ajaib. Haleluya. Terlalu dahsyat Engkau Tuhan. Engkau yang hebat Tuhan, Engkau yang ajaib bagi kami yang percaya bahwa kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Bahkan hari ini setiap kita mengalami sukacita surga, katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Glory. Mari kita bersukacita oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Yes, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Yes, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sorakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ada sukacita surga, amin. Yang percaya lebih lagi, sama-sama kita naikkan pujian ini. Nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes Lord. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semua yang bersuka cita sorakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku. Yes, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes Lord, sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan lebih lagi. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, ada sukacita surga. Yes Lord, sukacita surga nyata penuhiku. Yang percaya katakan amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Ada sukacita surga, ada kekuatan, karena saudara dan saya adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Yes, kita tetap bangkit berdiri, amin. Kita mau declare dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing. Katakan, kita umat pemenang, lebih dari pemenang, karena kita adalah orang-orang tebusan darah Yesus. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan, lambaikan tangan bagi Dia lebih lagi. Yeay, haleluya, yes Lord. Nyanyikan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yes, kita lebih dari pemenang. Sorakan sama-sama, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja. Katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, sorakan haleluya. Lebih dari pemenang. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Kita declare di tempat kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Yes, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Kibarkan panjinya, haleluya. Kibarkanlah, katakan, Yesus Raja segala raja.
tangan sama-sama katakan, yes, Yesus Raja, segala raja. Mari bangkit gereja Tuhan, haleluya, bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Yes, kita lebih dari pemenang. Sorakan lebih lagi, haleluya, yes Lord. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Yes, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Saya percaya ekspresi orang yang menang pasti dia bersorak, amin. Dari setiap dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, boleh dong kita bersorak sama-sama, amin. Kita mau declare iblis dikalahkan oleh kuasa darah anak domba yang berkata bahwa dia memberikan kita kemenangan. Sorakan sama-sama, 3, 2, 1, haleluya. Sekali lagi, 3, 2, 1, haleluya. Saya percaya kita akan terus mengalami kemenangan. Kita tidak mau kalah dengan setiap masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Dipersilakan duduk kembali, kita tetap menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah streaming ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan yang pertama ini, oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, boleh kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati berkat-Mu sampai hari ini. Bahkan Tuhan hari lepas hari, kami percaya kami tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu memberkati kami. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, untuk selalu Tuhan memberi setiap apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan jauh lebih dari itu Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Sekalipun Tuhan kami melihat situasi keadaan di hari-hari ini Bapa, di mana Tuhan kesulitan, kesukaran, bahkan himpitan ekonomi yang sedang terjadi. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk tetap memberi. Karena kami tahu Tuhan Engkau belajar kami untuk memberi dari setiap kekurangan kami. Dan biarlah kami memberi dengan sukacita. Pemberian yang kami berikan, semua persembahan itu kami berikan untuk setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat Tuhan. Kami percaya dalam usaha pekerjaan Tuhan tidak akan pernah menutup berkat-berkat di hari ini. Kami percaya Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang baru. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini jemaat ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami mau belajar terus memberi yang terbaik, memberikan persembahan. Ya Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Dan mari umat Tuhan, setiap kita yang siap memberi, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terlalu baik. Kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tetap menaruh iman harap kami kepada Tuhan. Iman yang membawa terobosan di hari-hari ini Bapa, di dalam keadaan kemustahilan. Kami percaya Tuhan ada di semuanya. Apapun Tuhan yang sedang menghimpit keadaan di hari-hari ini Bapa, kami percaya Tuhan tidak pernah kurang cara untuk terus membuka jalan bagi kami. Begitu banyak cara Tuhan membuka jalan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan kami perkatakan iman kami, bahwa kami hidup bukan karena melihat kenyataan, tapi kami hidup oleh karena percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord Jesus. Oh yes. Thank you God. Thank you Lord Jesus. Ku hidup karena
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Umat Tuhan yang mengalami janji-janji Tuhan di hari-hari ini, mengalami kemenangan, beri tepuk tangan sorak bagi Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes Lord, ku takkan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. sorakan bagi Tuhan, nyatakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Lord, haleluya Jesus. Oh
Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Katakan, ku terima sekarang. Yang percaya, ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak bagi Tuhan. Umat yang berkemenangan, katakan amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kalau pada saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah bersama, dan saat ini kita akan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, adalah satu kesempatan yang sangat indah, sehingga ketika kami boleh berada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan ketika kehausan kami akan firman Tuhan, di situ Tuhan telah sediakan. Saat ini, sebagaimana rusa yang senantiasa haus akan air, kami pun senantiasa haus akan firman-Mu. Itu sebabnya pada saat ini kami telah siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, dan sepanjang firman Tuhan diberitakan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang akan memelihara hati dan pikiran kami sepanjang kami mendengar firman-Mu bahkan sampai dengan kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah sejauh mana firman Tuhan kita dengar, sejauh itu pula dapat kita pahami dan kita mengerti, dan sejauh itu pula Roh Kudus memberi kemampuan pada kita untuk kita melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini saya berikan judul, ada kesempatan di balik masalah. Saudara, kita sudah tahu semua kisah tentang Ayub. Dan semua itu berawal dari pembicaraan di surga antara iblis dan Tuhan, di mana ketika itu iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Singkat cerita, Tuhan mengizinkan iblis itu dengan catatan iblis tidak boleh mengganggu nyawa
Ayub. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kalau kita membaca Ayub ini miris sekali. Dikatakan dia orang saleh, ya, dia orang baik-baik. Tapi dia mengalami masalah seperti itu. Tapi saudara, kalau kita pelajari lagi, ya saya punya pengalaman juga, tapi saya jauh seperti Ayub tidak. Bahkan banyak juga pengalaman saya mungkin ya akibat kesalahan sendiri atau kebijaksanaan, tapi banyak juga hal-hal yang saya alami akibat saya hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya saya tak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami banyak masalah, saya mengalami banyak hinaan, saya mengalami banyak cemooh, bahkan aniaya dari berbagai macam pihak. Karena saya hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada waktu itu ketika saya mengalami masalah, memang ada terbersit dalam hati, tapi saya tidak ucapkan dalam kata, karena saya tidak takut salah. Karena memang saya sudah mempunyai pemahaman waktu itu, inilah konsekuensi ketika kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kadang di hati kecil, Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini ya ketika itu. Tapi saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Namun ketika itu saya tidak tahu apa endingnya dalam hidup saya tidak tahu. Yang ada saya hanya berserah, saya bersyukur, saya minta pertolongan Tuhan. Yang ada saya hanya berserah, bersyukur dan minta pertolongan Tuhan, itu saja. Dan kadang-kadang dalam hati bertanya, Tuhan, bila manakah penderitaan ini berakhir? Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi saya seakan-akan diberikan hikmat kepada Tuhan, Sri, kamu jalani saja, itu bukan urusanmu. Yang penting serahkan saja hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 selalu mengingatkan saya ketika itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah saya telah diluputkan atau ditolong oleh Tuhan, dipulihkan, sungguh sampai kapanpun saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Seakan-akan penderitaan itu seperti mimpi. Bahkan ya lupa begitu saja. Ketika dipulihkan benar-benar saya merasakan ya sudah tidak seperti apa-apa, yang ada adalah sukacita, bersyukur. Bahkan yang saya bersyukur adalah ketika saya mengalami penderitaan, banyak sekali kesempatan untuk saya punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Untuk saya membaca firman-Nya, bahkan menggali firman-Nya. Jadi apa yang saya katakan, kenapa saya harus begini Tuhan? Ketika saya baca firman Tuhan, ada jawabannya. Kenapa saya harus mengalami ini Tuhan? Ketika saya baca firman Tuhan, ada jawabannya. Itulah kesempatan di balik masalah yang saya alami. Sehingga justru melalui masalah itu juga yang mengarahkan saya kepada saya sebagaimana ada saat ini. Saya tidak pernah mimpi jadi pendeta. Saya tidak pernah bermimpi jadi seorang dosen. Saya tidak pernah bermimpi jadi anak Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai anak Allah bagi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, itu satu kehormatan yang luar biasa. Sungguh penghargaan luar biasa, bahkan saya akan diwariskan kuasa. Siapakah saya? Kalau saya ingat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, benar-benar hati ini terus meluap, melimpah dengan syukur. Bahkan kadang-kadang mulut ini tidak sanggup mengucapkan kata, seakan-akan tidak ada kalimat yang sanggup untuk mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan. Maunya lebih indah lagi. Itulah yang ada saudara. Padahal ketika saya bayangkan dulu waktu saya menderita, waduh seakan-akan masih sanggup hidupkah saya? Masih sanggupkah untuk bersemangat menjalani hidup inikah saya ketika itu seperti itu? Tapi Tuhan ajarkan. Bahkan sering pertanyaan seperti tadi saya katakan. Tuhan, bila manakah saya mengalami pemulihan? Tapi selalu saya dapat jawaban, sudah jalani saja. Tuhan besertamu. Itulah menjadi kekuatan. Bahkan akhirnya saya banyak belajar firman. Firman itulah yang semua menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya. Itulah ada kesempatan di balik masalah yang saya alami, yaitu kesempatan belajar firman, kesempatan mengenal lebih dalam lagi. Bahkan saya mengalami persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan. Nah, kembali kepada masalah Daud. Kesempatan apa yang masalah Ayub? Kesempatan apa yang dialami Ayub ketika masalah melanda hidupnya?
Yang pertama, saya sangat yakin Ayub berkesempatan belajar untuk memahami tentang kedaulatan Allah. Apa yang terjadi pada Ayub itu adalah kedaulatan Allah semata. Ya kamu orang saleh, kalau aku izinkan kamu menderita mau apa? Kamu tidak tahu kan rencanaku? Ya sudah. Jadi melalui penderitaannya, Ayub boleh belajar untuk memahami bahwa Allah itu berdaulat penuh. Artinya punya kuasa penuh untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu yang kedua, melalui penderitaan, Ayub juga berkesempatan merasakan dan menyaksikan langsung bahwa kuasa iblis sangat terbatas dan tidak mampu menggagalkan rencananya. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau menurut pemahaman iblis, manusia hanya bisa memuji Tuhan kalau dia diberkati. Salah. Banyak orang diberkati tidak sanggup memuji Tuhan. Banyak orang diberikan kasih karunia, kekayaan lahiriah, tidak sanggup memuji Tuhan. Itu saja sudah salah. Atau kalau menurut iblis, manusia kalau menderita akan menjauh daripada Tuhan. Ternyata iblis memang serba tidak tahu dan sangat tidak tahu dan tidak maha tahu. Di sini Ayub memahami ketika Ayub diizinkan Tuhan mengalami pencobaan yang begitu dahsyat. Ternyata yang bekerja roh Tuhan yang lebih dahsyat daripada iblis dalam diri Ayub. Kalau maunya iblis adalah Ayub meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mengakui kekuatan Tuhan. Itu maunya iblis. Tapi dalam hal ini Ayub tetap berpegang teguh pada iman dan percayanya kepada Tuhan. Nah, melalui permasalahan ini Ayub juga merasakan bahwa ternyata kalau kekuatan itu bukan karena kekuatan dia, tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya dalam ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini gambaran Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, melalui penderitaan, Ayub mendapat kesempatan untuk tidak disibukkan oleh hal-hal duniawi. Sebaliknya dia lebih banyak menyendiri bersama Tuhan. Yaitulah banyak pertanyaan, akhirnya dia jawab, ya, ada roh Tuhan memberikan jawaban dalam hatinya, kan begitu. Saya sangat yakin karena Ayub orang yang sangat kaya raya. Orang kaya itu kan makin banyak kekayaan, makin banyak kesibukan. Kalau kita baca anaknya kan suka berpesta, kan begitu. Ya, saya yakin Ayub itu orang yang cukup sibuk. Ya coba kita kembalikan kepada dalam hidup kita. Kalau uang kurang, apa yang mau dikelola? Kesibukan apa yang kita mau pakai? Mau pergi kemana-mana juga mikir pakai apa. Tapi kalau ada uang, banyak sekali schedule. Hari ini saya ke Singapura, besok saya ke Australia, besok ke Sri Lanka, besok ke India, besok ke New York. Wow. Terus kalau punya uang, saya sebentar mau beli tas merek ini, mau beli sepatu merek ini. Saya nanti mau ke mall ini, mau ke mall itu. Oh, nanti saya mau acara ini, itu. Itu semua serba uang. Jadi bagi orang yang kurang uang, ya, dia bisa saja dikatakan tidak terlalu sibuk. Karena sibuk itu identik dengan kekayaan. Dengan harta yang dia miliki, uang yang dia miliki. Tapi orang yang beruang, orang yang punya uang, the have, ya, dia sudah banyak itu. Rencana belanja ini, bahkan sibuk pertemuan ini itu. Dan pertemuan ini itu kan bukan hanya biaya. Tapi dia juga kadang-kadang juga ada show-show tertentu. Dan itu ke uang juga, saudara. Dan saya yakin, Ayub sebagai orang kaya, walaupun mungkin model Ayub kan tidak show, tidak sombong, tapi paling tidak melalui kekayaannya itu banyak sekali kesibukan-kesibukan. Mungkin saja dia hari ini melakukan baksos di mana, hari ini baksos di mana, hari ini dia berdiakonia kemana, hari ini ada bantuan kemana, kita tidak tahu. Yang jelas banyak kesibukan. Tapi melalui penderitaannya, Ayub benar-benar mendapat kesempatan untuk tidak disibukkan oleh hal-hal duniawi. Yang ada adalah dia dengan dirinya
terus bersekutu dengan Tuhan. Terus belajar kepada Tuhan. Terus merenungkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Ayub semakin diperkaya oleh keyakinan dan firman Tuhan. Artinya keyakinannya semakin diperkuat. Dan dia juga semakin banyak ada penggalian, pemahaman-pemahaman. Sehingga dia mengenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan sebenarnya. Lalu yang keempat, melalui penderitaannya Ayub juga mengalami sendiri kasih dan kuasa Tuhan, bukan kata orang. Saudara, perlawanan Ayub itu dua. Melawan setan iblis yang berusaha untuk menjauhkan dia dari kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bagaimana dia tetap semangat mempertahankan hidup secara manusia. Mustahil orang yang sudah mengalami seperti Ayub itu bisa hidup. Badannya udah korengan sana sini, saudara. Sudah busuk. Mustahil. Nah, jadi perjuangan dalam diri sendiri supaya dia tetap semangat dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan perjuangan yang kedua itu adalah melawan kekuatan iblis supaya jangan sampai dia murtad dari Tuhan. Jangan sampai dia meninggalkan Tuhan. Jadi melalui penderitaan Ayub, ini kan kisah di pasal 42 ini kan kisah di mana pada akhirnya Ayub dipulihkan. Kisah di mana pada akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Nah, setelah Ayub berkemenangan, Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat. Melalui penderitaannya, melalui masalah yang dia alami, di situ Ayub benar-benar menyaksikan kekuatan kasih dan kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya. Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia biarkan kekuatan Tuhan itu bekerja. Dan ketika kekuatan itu bekerja, iblis tidak mampu apa-apa. Iblis hanya bisa menyerang secara fisik. Tapi batin, jiwa, dan rohnya tidak sanggup dikuasai oleh iblis. Itu adalah milik Allah. Bahkan nyawanya itu adalah milik Allah. Ini satu mujizat yang luar biasa. Ini fakta sejarah, ini bukan dongeng. Karena para penafsir mengatakan, ada yang mengatakan Ayub itu hidup dalam zaman Musa, ada yang mengatakan Ayub itu hidup dalam zaman anak-anak Abraham. Ya, tapi kalau surat Ayub ini banyak penafsir mengatakan yang menulis adalah Nabi Musa. Ditulis sesudah Ayub wafat beberapa waktu kemudian. Ya, salah satu penafsir mengatakan seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, melalui penderitaannya Ayub berkesempatan mengalami ujian iman yang mengakibatkan hadirnya berkat yang luar biasa. Oh, luar biasa, saudara. Ternyata semakin tinggi ujian atau semakin sulit ujian yang kita hadapi, semakin besarlah upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikian juga bagi Ayub. Ketika dia belum mengalami pencobaan, berkat luar biasa. Setelah dia mengalami pencobaan dan dia lulus uji, pencobaan itu dipakai Tuhan sebagai alat ujian iman. Dan dia lulus, sungguh luar biasa. Berkatnya 2 kali lipat, saudara. 2 kali lipat. Inilah satu bentuk daripada keadilan dan kasih Tuhan kepada manusia. Ya, kita mendambakan berkat yang besar. Ya, tapi saat-saat tertentu kita tidak kuat mengalami ujian iman. Ya, saat-saat tertentu kita tidak kuat mempertahankan kesucian hidup. Saat-saat tertentu kita tidak kuat hidup kudus, saudara. Bagaimana mungkin? Di sini dalam hal ini Ayub dia tidak berdosa. Ya, walaupun para sahabatnya banyak menuding dia. Ya, jadi kalau kita pelajari di sini masalah yang dialami Ayub yaitu penderitaan berupa penderitaan yang dilakukan oleh iblis berupa pencobaan. Nah, kalau menurut iblis tadi saya katakan, penderitaan itu adalah alat untuk menjatuhkan atau memisahkan orang dari kepercayaannya kepada Allah. Itu kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Argumen iblis itu begini. Manusia kemungkinan hanya bisa mengucap syukur kalau dia bahagia. Tapi kalau manusia itu dijatuhi oleh pencobaan,
mereka akan meninggalkan Tuhan. Ternyata iblis salah. Iblis tidak tahu rancangan Tuhan. Ya, yang ada iblis itu adalah satu pribadi yang sok tahu. Namanya juga iblis, senangnya nyoba-nyoba. Makanya dia si pencoba. Ayub itu dicobai. Iblis tuh mau coba-coba, kali-kali aja kalau aku cobai orang itu jatuh ke dalam dosa. Jadi menyembah aku. Tapi dalam Ayub, iblis benar-benar terkecoh, malu. Silakan tubuhnya dihancurkan. Tapi roh, jiwa, nyawanya, batinnya tetap selamat. Ayub tetap menyembah Yesus. Lalu kalau menurut teman-temannya, masalah yang dihadapi oleh Ayub apa? Oh, kalau teman-temannya bilang semua, Allah itu adil, Ayub, nggak mungkin. Orang tuh gigi ganti gigi. Ada pembalasan, ada perbuatan, ada pembalasan. Tuhan tuh nggak pernah curang, tidak memandang muka. Nggak mungkin kalau kamu nggak salah ada mengalami hukuman seperti ini. Terus begitu sahabatnya. Itu menurut para teman-teman Ayub. Sahabat Ayub. Ya boleh saja orang berpandangan begitu. Bahkan ada temannya mengatakan penderitaan yang datang sama Ayub itu akibat Ayub melupakan Allah. Itu dalam Ayub pasal 8. Ya. Bahkan ada temannya lagi Elihu, sahabatnya mengatakan penderitaan itu seringkali sebagai jalan menuju pertobatan. Artinya apa? Supaya Ayub sadar bahwa penderitaannya itu tidak datang dengan sendirinya, pasti ada sebab. Nah, sebab itulah yang harus membawa Ayub kepada pertobatan. Elihu bilang begitu. Dalam Ayub pasal 36. Jadi yang dia maksud adalah bertobat Ayub, bertobat. Nah, ada dua pandangan. Nah, apa kata Ayub? Menurut pandangan Ayub, penderitaan itu apa? Menurut pandangan Ayub, penderitaan itu datangnya atas seizin Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan mengizinkan iblis itu untuk mencobai. Ayub percaya segala sesuatu yang baik maupun penderitaan itu datangnya dari Allah. Ya. Bahkan istrinya pun, saudara, itu sudah sempat meragukan Ayub. Tapi apa kata Ayub? Masakan kita mau terima yang baik-baik saja? Kan begitu. Kadang-kadang kita juga seperti istri Ayub. Banyak orang Kristen juga seperti istri Ayub. Ketika yang baik-baik saja mukanya penuh sukacita, berseri-seri, kelihatannya mengucap syukur. Giliran tidak, mukanya kayak pepaya busuk. Boro-boro tertawa, mengucap syukur. Yang ada adalah bersungut-sungut, bahkan ada kecenderungan banyak sekali pertanyaan kepada Tuhan. Bahkan ada kecenderungan, kok Tuhan kasih saya seperti ini ya? Katanya Tuhan itu baik. Bagi saya pribadi mempunyai pemahaman. Karena kebaikan Tuhanlah kepada Ayub. Maka Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Kalau Ayub tidak mengalami ujian melalui pencobaan itu, mana mungkin berkat itu akan datang 2 kali lipat. Tetap aja segitu-gitu aja. Ada bilangan 2 kali lipat setelah Ayub mengalami pencobaan itu. Dan dia lulus pencobaan yang dipakai sebagai alat uji oleh Tuhan itu. Upahnya apa? 2 kali lipat dari harta yang semula. Jadi menurut Ayub, kalau penderitaan atau masalah atau pencobaan itu semua atas izin Allah. Tidak semata-mata karena kesalahan manusia. Bagaimana seorang buta yang sejak lahir? Tuhan Yesus katakan bukan salah orang tua, bukan salah siapapun. Tapi nama Tuhan mau dimuliakan di situ. Nah di sini melalui penderitaan Ayub, saudara, kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa? Iblis dikalahkan, iblis dipermalukan, tapi kemuliaan Allah dinyatakan melalui pemulihan Ayub. Haleluya. Menurut Ayub lagi, ada maksud Allah dalam penderitaan yang dialaminya. Jadi Ayub tuh berpositif thinking kepada Tuhan. Dia selalu menjawab teman-temannya, tapi teman-temannya selalu pakai logika. Ya memang logikanya sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang salah pasti dihukum. Apalagi seperti Ayub tuh, nggak mungkin Tuhan itu pandang bulu, nggak mungkin Tuhan itu curang. Kalau kamu nggak salah, masa kamu dibikin begitu? Tapi Ayub tetap memahami, tidak, aku tidak bersalah. Ya, kalau aku mengalami ini karena seizin Tuhan. Dan Ayub tetap mempunyai pemahaman, kalau Allah mengizinkan
masalah itu datang, penderitaan itu datang, pasti Tuhan akan memberikan pembebasan manusia itu dari penderitaannya. Inilah menjadi pemikiran Ayub. Makanya Ayub tetap kuat berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kalau secara umum saudara, pengalaman Ayub ini adalah sebenarnya pelajaran. Pelajaran bagi umat Tuhan saat ini. Supaya apa? Supaya kita terus bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Memang dalam menghadapi penderitaan itu saudara, di beberapa kesempatan muncul protes. Pasti protes. Kok begini ya? Kok seakan-akan Tuhan itu gak adil ya? Maaf saudara, kalau sampai saat ini saya tidak pernah tega untuk mengatakan, kok Tuhan gak adil sih gitu. Gak pernah tega. Karena belajar dari Ayub ini saya diajar. Saya sangat yakin ketika seseorang atau saya mengalami sesuatu, ini pasti ada maksud daripada Tuhan. Baik atau tidak baik yang saya alami. Lepas daripada saya atau tidak, saya salah atau tidak salah. Apa yang saya alami, pasti ada maksud Tuhan di balik ini. Kesempatan apa yang akan Tuhan berikan kepada saya di balik daripada masalah-masalah yang akan saya alami. Seperti Ayub, 5 hal dia punya kesempatan. Dia belajar untuk memahami kasih Tuhan. Dia meninggalkan kesibukannya, tapi terus menyendiri dengan Tuhan. Dia belajar memahami akan kedaulatan Allah dan banyak hal, saudara. Dan kalau menurut sudut pandang Allah, penderitaan ditinjau dari sudut pandang Allah, saudara. Penderitaan itu adalah salah satu cara supaya manusia menyadari posisinya di hadapan Allah. Ketika seseorang mengalami satu masalah, apakah dia sakit? Biasanya orang tuh khawatir, takut mati, dan lain sebagainya. Ketika orang itu nggak punya duit, jatuh, bangkrut, saudara, yang dia takutin adalah malu bagaimana makan nanti. Ketika orang punya musuh dikejar-kejar musuh, yang dia takut adalah bahayanya, saudara. Nah, disinilah Tuhan izinkan itu masalah itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita sebagai manusia tahu posisi kita di mana. Ketika kita punya masalah, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, binasalah kita. Nah, disinilah Tuhan mau. Supaya kita bisa memposisikan diri kita. Apakah kita mau bisa seperti Ayub? Ayat 6 mengatakan Ayub duduk debu, saudara. Seperti debu. Itu sebagai gambaran merendahkan diri. Ayat 6 mengatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Debu dan abu. Itu gambaran kerendahan hati. Gambaran merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau supaya setiap masalah yang ada pada kita, kita berpikir kira-kira kesempatan apa yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita mengalami berbagai macam masalah. Karena yang Tuhan mau adalah penderitaan itu yang harus kita pahami adalah sebagai salah satu cara supaya kita menyadari posisi kita di hadapan Allah. Dan juga penderitaan itu juga Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita. Ayub diizinkan dicobai oleh iblis untuk lebih memurnikan lagi imannya. Makanya setelah dia mengalami sendiri, bukan kata orang bahwa Tuhan ini begini dan begitu, tapi dia mengalami sendiri kasih dan kuasanya, kedaulatannya, kemurahannya. Luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saat ini siapapun kita, mungkin penderitaan kita jauh dari apa yang diderita oleh Ayub, bahkan tidak seperberapanya, sekecil-kecilnya saudara. Tapi apapun yang saudara sedang alami pada saat ini, sakit penyakit, persoalan hidup, galau masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, atau hubungan suami istri, atau hubungan dalam keluarga mengalami gangguan. Saudara jangan pernah bertanya, kenapa ya harus begini? Tapi ketika itu terjadi, posisikanlah diri saudara di tempat yang rendah,
sehingga saudara boleh menengadah ke atas, mengangkat tangan memohon pertolongannya. Dan saya sangat yakin dari tempat tinggi Tuhan turun tangan untuk menolong kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan adalah satu kasih karunia kalau kita mengalami berbagai macam masalah, sebab di balik dari masalah itu banyak kesempatan-kesempatan kita untuk mempelajari akan apa daripada maksud Tuhan. Saudara, mari kita belajar mengucap syukur. Mungkin kita bukan Ayub, masih jauh daripada Ayub. Mungkin kalau kita mengalami seperti Ayub, sudah sejuta kata hujatan untuk Tuhan barangkali. Sudah sejuta kata untuk kita bersungut-sungut. Udah sejuta kata-kata putus asa kita keluarkan. Tapi kita belum mengalami dan tidak akan mengalami seperti Ayub. Sekarang, sebesar apa masalahmu? Jangan fokus pada masalah itu. Pakai mata rohani kita, memandang kebesaran Yesus Kristus. Ketika mata rohani kita untuk kita memandang untuk kita pakai untuk memandang Yesus, maka mata rohani kita melihat masalah kita menjadi kecil karena Tuhan jauh lebih dahsyat daripada masalah kita. Itulah yang dilakukan Ayub. Makanya dia menang. Dia memandang Yesus lebih dahsyat daripada masalahnya yang begitu dahsyat. Sehingga kemenangan terjadi. Saudara, jika saudara mengalami pencobaan atau penderitaan masalah, anggap itu satu ujian. Anggap itu di mana Tuhan mau supaya kita tahu memposisikan diri kita. Dan anggap itu satu kesempatan untuk kita boleh menyendiri dengan Tuhan. Dan anggap itu sebagai suatu hal di mana kita boleh memahami Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, walaupun hamba-Mu sangat terbatas dalam memberitakannya, tapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami akan menerjemahkan lebih jelas lagi akan apa yang sudah diuraikan oleh hamba-Mu mengenai penderitaan Ayub. Di mana di balik masalah ada kesempatan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sejauh mana firman Tuhan kami dengar, baik biarlah sejauh itu kami mengerti dan kami pahami. Dan sejauh itu pula Roh Kudus akan memberi kemampuan pada kami untuk kami boleh mengaplikasikannya. Supaya hidup kami terus di dalam kemenangan. Supaya hidup kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ibu Sri Supena yang memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Atas pelayanan dari Ibu Pendeta Sri Supena yang sudah memberitakan firman Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita akan menyaksikan talk show bersama dengan Diaspora TV dengan narasumber Ibu Retno Trenggono. Ibu Retno ini adalah founder dari Ristra Kosmetik. Nah, bagaimana pengalaman Ibu Retno mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari kepercayaan yang lama dan sekarang dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidupnya sudah diselamatkan. Mari saksikan talk show pada hari Sabtu 20 Februari jam 1 siang. Ingat jam 1 siang hari Sabtu tanggal 20 Februari. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, setiap hari Minggu kita senantiasa menyelenggarakan ibadah
bersama dengan Diaspora City Center, ibadah sekolah minggu setiap jam 8 pagi dengan menggunakan Zoom meeting dan linknya akan diberikan terlebih dahulu. Ibadah raya jam 10 pagi dan ibadah youth jam 2 siang serta ibadah persekutuan jalan lurus jam 4 sore. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk mendukung pelayanan gereja kita dengan persembahan pembangunan dan amplop pembangunan dan pengembangan Bait Allah. Dan persembahan ini Bapak Ibu bisa berikan yang pertama lewat transfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar kaca saudara dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan bagi Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pokok doa. Jemaat yang sakit dan juga mereka yang bersyukur karena berulang tahun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama beribadah bersama keluarga kami. Amin. Saat ini kami membawa pokok doa. Beban yang saat ini sedang dihadapi oleh jemaat dimanapun saat ini berada. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Hasibuan
yang syaraf kakinya terganggu. Bapak Frankie yang mengalami kanker paru. Pak Darli dalam pemulihan, Ibu Anne yang mengalami stroke ringan. Demikian juga Saudara Buyung yang terikat dengan minuman keras. Kami berdoa juga untuk Ibu Balandina yang berencana untuk operasi bagian lutut. Kami berdoa untuk Ibu Jennifer yang mengalami kista dan Ibu Lia yang ada kista di rahim. Pak Dondi yang mengalami diabetes, darah tinggi dan ginjal. Ibu Clara yang sakit tulang pinggul. Pak Sarman yang cuci darah. Demikian juga Pak Sakti yang masih dalam pemulihan dan pengobatan bagian pinggulnya, dan Saudara Irfan yang leukemia. Kami bawa saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Amin. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Romondang Raja Guguk, Ibu Emaria Siregar, Ibu Ripka dan Ibu Tambunan di dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Yes. Di dalam Tuhan kami percaya selalu ada pengharapan. Amin. Tuhan berkati keluarga yang menyertai. Kami berdoa bersyukur juga bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Bapak Oswald Tambunan yang ada di New York, Ibu Sinta Siahaan, Matthew Pangaribuan, Felician, Rianti, demikian juga anak kami Maxwell Kairupan. Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sepanjang tahun yang telah lewat. Dan kami berdoa memohon Engkau memegang tangan kanan mereka, menuntun langkah-langkah mereka di dalam perjalanan hidup mereka sepanjang tahun ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti sore di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Saya percaya jemaat umat Tuhan diberkati semua. Amen. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat semuanya. Dan kita akan tetap berjumpa kembali dalam ibadah sebentar sore, ibadah PCL, dan kita akan tetap setiap minggu mengadakan ibadah streaming ini. God bless you all. Hanya Kau milikku
di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku. Yes Lord. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. oh, oh. Yeah, yeah. Yesus sumber kuatku, Yesus kekuatanku, Yesus segalanya. Engkau sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Selamanya. Yes, haleluya sekali lagi. God bless you all.